Lembang tanah poso, lembang kupo bangke kojo, napaka rambanu yopo buyu nao yoti ngoyo. Lembang tanah poso, anu kupo bangke kojo. Lembaku tanondo, maiku potoe, karodo ine papa, oh. Lembaku tanondo, maiku potoe, karodo ine papa, pura kami maode, oh. Lembang tanah poso, lembang kupo bangke kojo, napaka rambanu yopo buyu nao yoti ngoyo. Pada saat ini kami melaksanakan kegiatan yaitu tanaman bawang merah, di mana lokasi yang kita gunakan saat ini kurang lebih 8 are milik desa, sehingga kami bekerja sama dengan kepala desa untuk meminjam lahan mereka untuk kami jadikan lahan percontohan. Kami BPP Pamona Puselemba mengadakan pertemuan dengan teman-teman BPP, menyimpulkan dari hasil kegiatan yang kita laksanakan di halaman kantor ini, mereka akan memberikan distribusi per orang Rp500.000 dalam setahun. Lebihnya dari itu, mereka mengambil untuk kebutuhan mereka seperti membeli pupuk, membeli benih, dan membeli perlengkapan atau sarana yang mereka akan gunakan dalam tanaman berikutnya. Jadi sampai saat ini kami BPP Kecamatan Pamona Puselemba, supaya dalam kegiatan ini kita dapat bekerja dengan baik dan dapat bertanggung jawab, sehingga saya sebagai koordinator membagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 khususnya untuk tanaman bawang merah. Di sebelah sana, tanaman sayur-sayuran itu dibagi per orang. Dan di depan kantor, kita melaksanakan juga kegiatan tanaman hortikultur dibagi 5 kelompok, sehingga semua BPP yang ada di Kecamatan Pamona Puselemba mendapat tugas, walaupun mereka sering mengatakan kepada saya bahwa terlalu banyak kegiatan yang kita laksanakan, belum lagi kita dari hari Selasa sampai Kamis kita mengunjungi bibit kita masing-masing. Tetapi itu satu tanggung jawab kita sebagai penyuluh. Jadi sebentar kita akan melaksanakan kegiatan. Yang pertama, bagaimana cara budidaya tanaman bawang TSS. Bapak Esram, apa yang Bapak akan laksanakan pada saat ini dalam budidaya tanaman bawang TSS? Terima kasih. Yang pertama-tama adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan ini yang pertama untuk tempat persemaian bawang TSS. Yang kedua, pengolahan lahan untuk dipindahkan bawang ini ke lahan yang sudah disediakan seperti ini. Ya, ini pengolahannya kurang lebih
3 minggu, sehingga jasad-jasad renik yang ada di dalam sudah membusuk dan tidak mempengaruhi daripada perkembangan bawang TSS ini. Terima kasih. Dalam budidaya tanaman bawang merah kita akan melaksanakan beberapa tahapan. Yang pertama tadi pengolahan tanah, bagaimana cara kita pembibitan dan persiapan untuk penanaman di lapangan. Kita akan melangkah pada sesi berikut, yaitu umur tanaman bibit bawang TSS. Bagaimana cara pembibitan tanaman bawang TSS? Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Setelah kita melaksanakan persiapan lahan, dalam hal ini bedengan yang telah dijelaskan oleh kawan kita tadi, Bapak Esram, maka kita masuk pada proses pembibitan. Dalam proses pembibitan ini, kita harus menggunakan benih yang bermutu. Dalam hal ini, pada pertanaman kami menggunakan bibit varietas Lokananta dari cap Panamera. Nah, dalam pembibitan, sebelum kita menyemai benih ini, kita campurkan dulu dengan insektisida benih. Yang kami gunakan di sini adalah insektisida benih yang bermerek Marshall. Setelah kita campur secara merata, bedanya sudah siap seperti yang dijelaskan tadi, baru kita buat pendederan benih itu pada bedengan tempat kita akan melakukan penyemaian dengan membuat larikan. Jadi dengan ukuran sekitar 15 cm kita buat larikan. Nah, di dalam larikan inilah kita mendeder benih bawang merah biji yang kita akan budidayakan seperti yang sudah terlihat pada kesempatan ini. Dan dalam bedengan ini usia bibit bawang merah ini sudah berusia 3 minggu atau 21 hari. Dan di dalam pembibitan itu usia di pembibitan dia berusia 6 minggu atau 1 bulan 2 minggu. Itu pun tergantung dari pertumbuhan bibit yang kita budidayakan. Setelah itu baru kita akan pindah. Dan pada kesempatan ini kita akan juga melihat bibit yang sudah berusia 6 minggu di lokasi yang sudah kami bibit terlebih dahulu dari bibit yang sekarang ini. Mari kita ke tempat pembibitan yang akan kita tanam pada bedengan yang sudah disiapkan ini. Mari kita ke sana. Ya, sahabat tani yang kami banggakan, inilah bibit bawang merah yang siap ditanam pada lahan yang sudah disiapkan. Usia bibit bawang merah ini sudah berusia 6 minggu dari pembibitan. Dan kita melihat pertumbuhannya sudah layak untuk kita pindah di lahan penanaman. Nah, sebentar di lahan penanaman, setelah kita menanam, itu kita tinggal menunggu 2 bulan, tanaman ini sudah bisa kita panen. Dan saat ini prosesnya untuk penanaman kita akan ikuti di lahan penanaman yang sudah kita siapkan. Mari kita ke lahan penanaman yang sudah disiapkan. Sekarang kita lanjut pada sesi penanaman bawang merah yang sudah kita cabut tadi. Dalam bedengan ini kita sudah melakukan persiapan dengan memberikan pupuk organik untuk tanaman bawang merah ini. Setelah itu dilakukan pembuatan lubang tanam dengan menggunakan alat caplak yang ada di bedengan ini, yang dibuat secara sederhana dari kawan kami Bapak Wellington Timparosa, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, membuat caplak ini untuk memudahkan kita dalam pembuatan lubang tanam untuk penanaman bawang merah ini. Dan saat ini kita saksikan kami dari BPP Pamona Pusalemba, khususnya yang cantik-cantik ini, sementara melakukan penanaman bawang merah di bedengan yang sudah disiapkan. Nah, dalam budidaya ini kita akan melakukan pemeliharaan sebentar dan kita akan mengikuti untuk sesi pemeliharaan tanaman bawang merah yang akan disampaikan oleh kawan kami lagi pada sesi berikutnya.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Maroso. Kami dari kelompok 1, kami ada 4 orang. Saat ini kami hendak menjelaskan keadaan dan umur tanaman kami. Tanaman kami saat ini berumur 10 hari. Dan media yang kami pakai dalam tanaman kami adalah sekam bakar dan pupuk kandang. Jarak tanam yang kami pakai adalah jarak tanam 10 kali 10 cm. Sampai saat ini kami baru 1 kali melakukan pemupukan, yaitu pada umur 7 hari. Dan pupuk yang kami pakai adalah pupuk NPK. Nah, pemupukan selanjutnya akan kami lakukan pada umur tanaman 14 hari. Terima kasih. Baik, terima kasih kami dari kelompok 2 untuk pembagian kelompok budidaya tanaman bawang merah dari TSS ini terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama koordinator BPP sendiri, Pak Samuel Purese, kemudian saya sendiri, Wellington Timparosa, dan anggota Meice Baresi sebagai Serikandi yang ada di kelompok kami. Dan saat ini tanaman kami sudah masuk dalam tahapan pemeliharaan. Jadi hari ini dia sudah berumur 29 hari dan kemungkinan besar pada 35 hari ke depan sudah akan dipanen, karena kita hitung dari sejak dia ditanam, dipindah tanam dari pembibitan itu 65 hari sampai 70 hari itu sudah dapat dipanen untuk bawang konsumsi. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pemeliharaan ini. Yang pertama adalah pemupukan. Kita menggunakan ada pupuk organik dan juga ada pupuk anorganik seperti penggunaan NPK yang ada. Kemudian kita gunakan juga yang organik itu berupa kotoran hewan atau kotoran ternak, atau dapat juga menggunakan sekam bakar atau yang ada di penggilingan padi. Ini kegiatan yang kami lakukan. Kemudian tahapan yang kedua adalah penyiangan. Nah, penyiangan ini sudah tahapan yang kedua sekaligus pembumbunan, karena ini tanahnya agak berpasir sehingga harus dilakukan pembumbunan, karena kalau tidak seperti itu umbinya akan kelihatan dan tanaman akan mudah rebah. Kemudian untuk pemberantasan hama dan penyakit, ini kami belum lakukan tindakan itu karena yang pertama dari segi penyakit, tanaman yang sumbernya dari TSS itu atau dari biji, menurut pengamatan kami sangat tahan dengan serangan penyakit, sehingga sampai saat ini kami belum menemukan penyakit. Demikian juga hama, belum ada hama yang menyerang, tapi itu yang dapat kami amati selama kurang lebih 29 hari tanaman sudah ditanam di tempat ini. Jadi itu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Juga ada perlakuan pemupukan itu lewat daun, yaitu pemupukan pupuk pelengkap cair. Jadi itu kegiatan yang dapat dilakukan, dan sampai saat ini masih terus kami mempelajari apa yang perlu untuk budidaya tanaman bawang merah yang asal biji atau TSS ini, karena memang dalam perbandingan biaya yang dibutuhkan itu sebenarnya dia lebih murah dibanding dengan tanaman yang asal dari umbi, karena kalau umbi sendiri dia lebih mahal dari harga umbi. Kemudian faktor-faktor yang lain yang sedikit menyulitkan kita untuk berusaha TSS ini hanya di tingkat pembibitan. Nah, tapi sampai saat ini untuk kelompok kami, kelompok 2 itu sudah menemukan cara yang mudah dan
itu dapat diterapkan. Dan ini dapat kami buktikan sampai saat ini sudah umur 29 hari ini yang membuktikan, sehingga kami di tingkat lapangan lebih menyukai budidaya TSS ini dibanding dengan umbi yang menurut pengamatan kami bahwa dari umbi itu sudah ada penyakit yang terbawa, sehingga keadaan hujan seperti ini dia akan mudah terserang. Jadi itu informasi yang dapat kami berikan. Terima kasih. Demikianlah kegiatan BPP Kecamatan Pamona Puselemba Jumat 12 Juni 2020. Semua ini boleh terjadi karena ada kerjasama yang baik antara penyuluh yang ada di Kecamatan Pamona Puselemba. Ini semua boleh kami laksanakan karena dorongan dari Kepala Dinas yang selalu menyupport kami dalam kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di BPP Kecamatan Pamona Puselemba. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih penyuluh Pamona Puselemba. Maraso! Lembang tanah Poso, lembang kupo anche kojo, napaka rambanu